Bertemu kembali. Hari ini saya mau tunjukkan mengapa pokok hati-hati atau bunga hati-hati ini perlu pasu yang sesuai. Kalau kita tengok sini, ianya dalam polybag saja, ketinggian lebih kurang 1 jengkal. Nih dia tumbuh merimbun, membesar, tapi dia tidak akan bertahan segar sepanjang hari sebab kandungan tanahnya sangat sedikit, tidak sesuai dengan size pokok bunga hati-hati ini. Oke, dan kita tengok yang ini pula. Nih size pasunya ini pun kecil, tapi kalau dia masih kecil baru ditanam boleh, tapi kalau sudah size nya makin besar begini, ianya patut dialihkan sudah ke dalam size pasu yang lebih besar. Oke, dan kita tengok yang ini pula. Nih kenapa dia layu. Oke, bunga hati-hati ini batangnya menyimpan air, dia perlukan banyak air. Oke, jadi kalau pasunya kecil, kandungan air itu sedikit, jadi kalau sepanjang hari itu dia akan layu beginilah, tidak cukup air, tidak cukup nutrien. Nih, dan kalau pasu yang begini kecil, tengok kecil saja, lebih kurang macam gelas. Nih, bila dia tumbuh besar begini, dia kurang sehat, dia makin tidak sehat nih. Kecil saja, sama juga dengan yang ini. Size nya kecil-kecil, yang ini juga, dan yang ini. Jadi kita akan pindahkan ke dalam size pasu yang lebih besar lah. Oke, size pasu kalau kita mau bunga hati-hati kita lebih besar, lebih rimbun, kita perlu size pasu yang lebih besar. Makin besar size pasu, makin besar size hati-hati kita, sebab pengakarannya lebih baik dan air lebih banyak lah. Oke, kita tengok tanah pula. Untuk menanam hati-hati ini tanahnya tidak perlu cerewet. Oke, cukup hanya tanah itu gembur, jangan saja guna tanah liat. Maksudnya pengaliran tanah adalah baik, dan tanah ini saya gunakan daripada bekas tanaman sayur. Jadi tanah ini sudah digunakan banyak kali untuk tanam sayur, jadi jangan membazir, kita boleh gunakan tanah ini untuk tanam bunga lah. Dan letakkan sedikit tinja organik daripada ayam lah, tinja ayam organik. Oke, mari kita tanam. Oke, kita masukkan tanah ke dalam pasu dahulu sampai lebih kurang separuh. Oke, kita tengok sini macam mana paras tanah yang sesuai. Oke, kita sudah letakkan tanah ke dalam pasu nih. Jadi tentunya polybag ini kan, macam mana kita mau tahu paras tanah yang sesuai, kita masukkan ke dalam pasu. Kita letakkan polybag ini, jadi yang sesuai sangat di bahagian paras tanah dalam polybag inilah. Oke, jadi polybag ini kalau susah sangat kita kasih koyak saja, dan kita akan letak saja dan kita tambah tanah. Oke, sama juga dengan yang ini. Pasu ini kita tambahkan tanah. Oke, sudah dimasukkan tanah, dan ini kita letak sini paras yang sesuai supaya senang, dan terus kita buka nanti letak dan hanya tinggal tambah tanah. Boleh kan? Oke, mari kita buat. Oke, kita tengok yang ini sudah dibuka, jadi hanya kita tambahkan tanah. Oke, gelap sudah, tapi tidak apa, harap-harap boleh lihat, masih boleh dinampak lah kan. Kita tambahkan tanah. Sebenarnya tanah menanam bunga hati-hati ini tidak cerewet, sangat mudah. Oke, bunga hati-hati ini kelihatan layu, sudah tidak cukup dia punya air sebab polybag itu agak kecil. Oke, sudah. Nah, tuh cepat saja, siap sudah. Nih, siap sudah. Oke, kita letak begini saja. Oke, tambahkan sedikit tanah lagi. Oke, agak gelap sedikit.
matang sudah. Oke, boleh. Sama juga dengan pokok yang lain ini, kita tanam seperti tadi itu. Cuma di sini saya letak 3 lah. Oke, 3 jenis pokok ati. Nah, kita tengok ati-ati yang sudah merimbun dalam pasu. Cantik kan? Nah, ini adalah ati-ati batik ya. Oke, jadi cara penjagaannya, oke, semua orang sudah tahu kalau mau merimbun kita selalu petik-petiklah kita buat pincing ataupun kita petik di pucuk-pucuk ini supaya dia boleh merimbun. Kalau mau ati-ati ini size-nya besar, oke, kita perlukan pasu lebih besar lah. Oke, misalnya macam yang ini, sepatutnya kalau saya mau, dia sudah rimbun besar. Oke, tengok besar sudah dia merimbun. Cuma di sini saya belum lagi buat pincing ataupun petik di sinilah. Oke, sebab saya mau menikmati dulu keadaannya yang begini. Semakin besar kamu punya pasu, sebenarnya size pokok ati-ati kamu itu boleh jadi besar lah, supaya pengakarannya lebih baik. Yang macam ini sama juga. Nih. Jadi kalau ati-ati kadang-kadang kalau sudah daunnya itu sudah tua, jadi perlu sentiasa tengok-tengok lah. Macam ini kalau sudah tua kita perlu buka selalu lah. Kita perlu buka supaya itu baja atau penutrian lebih kepada pembesaran daun-daun yang baru. Macam ini kita kena buka. Oke, dan kalau kamu rasa kamu mau buat pincing ataupun kamu petik di pucuk-pucuk ini supaya dia boleh merimbun, boleh juga. Oke, macam yang ini rimbun kan. Sama juga dengan yang inilah. Dan satu lagi, pencahayaan. Matahari, kadang-kadang ada bunga ati-ati yang tidak tahan dengan matahari. Jadi kena tahu jenis-jenis bunga ati-ati, ada yang tahan dengan matahari dan ada juga yang tidak tahan dengan matahari. Yang ini bunga ati-ati ini juga kalau dengan matahari yang terang dia akan berubah warna lah. Oke. Ini sebenarnya warna yang ini dulu lain sedikit. Cuma bila terdedah kepada matahari lebih, maka warnanya pun keluarlah jadi begini. Itulah ati-ati. Jadi misalnya kalau daun-daun yang baik, oke, ini daun-daun yang sudah tua ini selalu saya buat apa? Saya buang saja di sini. Saya biarkan saja, saya letak semula daun-daun yang sudah tua itu di dalam pasu, jadi kering dan jadi kompos dan bajak kepada bunga ati-ati ini. Oke. Ini daun yang tidak berapa cantik, yang sudah tua, kamu buka sekali-sekala lah. Ini ada yang pandai jatuh sendiri, kita letak saja sebagai sungkupan di dalam pasu. Oke, ini yang terpatah tadi, yang ini kita boleh tanam. Oke, kalau boleh bunga ati-ati itu jangan terlalu kena panas matahari lah. Dan yang paling penting sentiasa jaga kelembapan tanah, jangan terlalu basah. Oke, cukup dia lembab sahaja. Oke, supaya sepanjang hari kalau berada di bawah cahaya matahari dia tidak layu, tidak kering. Oke, kepada peminat ati-ati, sedikit perkongsian dari saya.